ujian tengah semester tadi. Kita, oh ya, kita share. Dan ke sini. Nah, minggu lalu kita sampai sini kan, ya. Jadi sekarang kita lanjutkan masuk ke yang baru. Hari ini adalah tadi yang pertama UTS tadi kan. Sekarang kita masuk ke yang tadi yang ke berapa tuh? Yang ini adalah yang contoh. Oh, ini yang ketiga tadi ya. Ketiga contohnya sudah, sekarang masuk yang keempat. Yang keempat, nah, yang keempat adalah Y sama dengan ln X. Sorry. Integral dari dx per X adalah ln harga mutlak dari X ditambah C. Nah, seperti biasanya kita misalkan, ya nak, sebagai buktinya nih. Buktinya yaitu Y-nya misalkan Y sama dengan jawaban integralnya. Maka turunan Y pada X adalah dy per dx sama dengan ln X turunnya apa? 1/X, C turunkan 0. Sudah, ini dikali silang ya. dx ini dikali silang, sehingga jadinya apa? dy sama dengan dx per X. Oke. Nah, gangguan lagi nih. Baik, kita teruskan. Ini jadi dy adalah dx per X kan. Kemudian dibalik, ya, dx per X sama dengan dy. Kita integralkan kiri dan kanan. Sehingga integral dy per dx adalah integral dy apa? Y. Ya. Y itu adalah yang kita misalkan, ya. Y yang kita misalkan. Sehingga kita dapat integral dy per X, dx per X, salah. Dx per X adalah, ya, integral dx per X adalah Y. Y sendiri adalah yang kita misalkan tadi, ln harga mutlak X ditambah C. Jelas sampai sini? Ini adalah rumusannya, ya. Oke, kalau menjemuknya integral du per u adalah ln harga mutlak u
Integral DU per U adalah apa sih? Bisa ini. Integral DU per U adalah ln gambar U tambah C. Ya. Nah, sebagai contoh, tunggalnya tetap ini ya. Kalau contoh yang tunggalnya berarti tidak berubah, sama ya. Yaitu kalau integral. Contoh ya. Aduh, sing ini. Kabelnya di kabelnya nih, kabelnya ini kan ini kadang-kadang suka ini tapi nggak apa-apa sih. Pak. Kadang bisa, nah, hilang lagi dia. Ya, sebagai contoh yang tunggal adalah integral dx per x adalah ln harga mutlak x ditambah c. Enak. Itu yang tunggal. Nah, sekarang yang majemuk integral dari dx per 5x plus 7 misalnya. Yang penyebutnya ini kita misalkan dengan U. Jadi misalkan U sama dengan 5x plus 7. Maka turunan U terhadap X apa? DU per DX adalah 5 kali 1, 7 turunan 0. Ya nak? Sehingga kalau ini kita kali silang, jadi apa? DU adalah 5 DX enggak? Atau DX berapa? DX adalah D. Lagi enak nulis sih. Nah, kalau enggak nulisnya gitu. Jadi DX per X, ya kan? DX berapa? DX adalah DU dibagi 5 kan? Atau 1/5 DU. Enak? Sama kan? Nah, baru kita masuk sini. Jadi U itu kan ini tadi ya, saya misalkan. Nah, DX-nya kita ganti 1/5 DU per yang 5 per 7 kan U tadi kan? Halo? 1/5-nya boleh keluar enggak? Karena konstan. Jadi karena 1/5 ini konstan, boleh kita keluarkan. Tinggallah integral DU per U. Nah, sesuai rumusnya, integral DU per U apa? Ln harga mutlak U tambah C kan? Jadi 1/5 kali ln. Nah,
U-nya tadi adalah 5X plus 7 tambah C. Ya, sorry. Ini tambah. Ini integralnya. Hasilnya ln U, integral dx per U adalah ln U tambah C. Kan tadi di sebelumnya ada tadi kan. Ini. Sebelumnya sudah saya, ini majemuknya. Ya. Oke. Ln, ya. A sudah, ln sudah. Nah, trigonometri sekarang. Ya, aljabar itu A sudah, ln sudah. Yang tadi yang keempat, yang kelima nih misalnya kita ambil Y sama Y. Integral dari sin X dx apa? Ada yang tahu? Ini suka salah orang nih. Ya, betul. Min cos X tambah C. Mengapa? Karena turunan cos min sin. Min kali min plus sin. Ya. Jadi yang jawabannya ini yang kita misalkan dengan Y. Ya, jawabannya. Di buktinya apa? Buktinya kita misalkan Y sama dengan min cos X tambah C. Ini pemisalannya. Kita misalkan Y sama ini. Maka turunan Y dari X, dy per dx adalah min, turunan cos apa? Min sin X, ya enggak? C turunkan 0. Dan ini dari silang apa? dy adalah sin X dx, itu enggak? Dan kita balik, sin X dx adalah dy. Dan kita integralkan kiri dan kanan. Ya enggak? Yang kiri ini jadi soalnya integral dy, y kan? Sehingga integrasi sin X dx adalah y itu apa tadi? Y itu adalah min cos X, ya, min cos X tambah C. Sudah jelas? Ini berlaku untuk majemuknya integral sin U du, semua X ganti U aja. Min cos U tambah C. Ya, ini menjadi rumus majemuknya mengikuti rumus tunggalnya. Oke? Jelas sampai ini? Nah, sebagai contoh misalnya. Contohnya apa? Ada mencatat, enggak kan? Contohnya adalah apa? Integral sin 7x plus 4 dx. Berapa ada? Yang mana U nih? Ini kan sin U ini kan? Sin U dx. Harusnya sin U du. Nah, kalau Anda bisa pakai cara misal aja deh. Jadi misalkan U sama dengan 7x plus 4. Ya, ini yang kita misalkan. Kemudian turunan U terhadap X apa? 7 kali X turunan 1, ya enggak? 4 turunkan 0. Dari silang, maka DU adalah 7 DX. Berapa DX? DX adalah DU dibagi 7, enggak? Atau 1/7 DU. Nah, baru masuk ke sini. Jadi integral sin U. Nah, DX-nya diganti dengan apa? DX-nya kita ganti dengan ini kan? Yaitu 1/7 DU. Ya kan? Ini DX-nya. 1/7 ini karena konstan boleh apa? Keluar, ya enggak? Karena konstan di 1/7 integral sin U du. Nah, 1/7 integral sin U apa tadi? Min cos U, ya enggak? Min cos U tambah C kan? Sebetulnya begini ya kan?
Kalau kita kalikan, jadi min 1/7 cos U, 1/7 C apa? 1/7 C, C juga. Ya. Maka orang kadang-kadang tulisnya langsung ini cos U tambah C, betul nggak? Harus ingat ya, nanti Anda belajar tentang apa? ODI. Di ODI apa? Ordinary biasa kan? Ordinary differential equation, ya. Coba turunkan min cos apa hasilnya. Kalau mau tahu betulnya hasil integral diintegralkan, diferensialkan, hasilnya sama dengan soalnya. Min cos diturunkan, min kali min sin, plus sin, nah, sama soal. Kita itu lihat nih, ya, differential equation. Karena ada pakai S ada enggak. Nah ini nanti Anda ketemu ada tadi apa? 1/7 C, C juga, C kuadrat, C juga, akar C, 1/akar C, C juga, len C, C juga. Jadi C itu boleh berganti len C. Ini ketemu pasti di ODI. ODI ini sebut juga PD, kesamaan diferensial biasa. Ya, kesamaan diferensial biasa. Tapi kata biasanya sering dihilangkan. Jadi, ya. Nanti di akhir kuliah nanti saya akan berikan e-book yang saya tulis buku tentang teori dan penyelesaian soal-soal diferensial biasa. Nah, eranya ditepikan di binus. Kata biasanya dihilangkan. Bingung saya lihat. Ya, ini nanti ada e-booknya yang apa? Baik, kita teruskan setelah sin A. Sekarang cos lagi. Yang keenam, kalau integral cos X dx apa? Sin X kan? Karena turunan sin adalah cos. Ya enggak? Itu caranya lihat ya. Jadi ini kita misalkan dengan Y. Ya, untuk buktinya. Untuk buktinya kita misalkan Y sama dengan sin X tambah C. Kemudian kita turunkan. Turunan Y pada X apa? dy per dx. Turunan sin apa? Cos X. C turunkan 0. Ya enggak? Oh, bukan Y ini misalnya. Sorry. Benar ya? Benar. Oke. Jadi ini dy sama dengan apa? Garis silang cos X dx. Coba kita balik. Kita balik menjadi tukar letak ya. Cos X dx. Ya. Cos X dx adalah dy. Integralkan kiri dan kanan. Apa yang terjadi? Integral cos X dx adalah integral dy y. Y itu apa tadi? Y itu ada yang kita misalkan tadi. Betul nggak? Ya kan? Sehingga kita ganti integral cos X dx adalah sin X tambah C. Jelas? Ada pertanyaan di sini? Halo? Ada? Kalau tidak ada, kita teruskan. Ya. Contoh. Contoh misalnya integral dari apa tadi? Sin ya, cos ya. Cosinus dari berapa? X kuadrat plus 5 X dx. Jadi contohnya macam-macam bisa ya. Bervariasi sekali. Nah, kalau kita yang kita misalkan U itu yang mana? Ini kan cos U. Ya.
X dx ini adalah belakangnya kan. Sekian du sekian dx. X dx misalnya. Kita berapa dx. Jadi ini misalkan U sama dengan X kuadrat plus 5. Coba kita turunkan. Turunan U terhadap X apa? Du pada X adalah X kuadrat turunkan 2X. 5 turunkan 0. Kali silang, maka du adalah 2X dx. Lihat sini, ada nggak X dx? Adakah X dx? Ada kan? Kalau ada bisa, kalau nggak ada nggak bisa. Berarti soalnya salah. Ya. Jadi harus sama. Oleh karena itu di sini kita cari X dx-nya sama dengan apa? X dx-nya adalah du per 2. Jadi du itu selalu sekian kali yang belakangnya. Apakah X dx, apa X pangkat 5 dx, bisa aja gitu. Ya. Atau ini sama dengan setengah du. Nah ini kita masukkan sama dengan kosinus U. Nah X dx-nya yang kita ganti. X dx-nya berapa? Setengah du enggak? Halo? X dx-nya setengah du enggak? Ya, di bawah nih. X dx-nya setengah du. Nah, kita ganti. Setengahnya boleh keluar. Ya, setengah integral cos U du. Setengah integral cos sin U. Ini orang langsung tambah C aja nih. Karena kalau sin U dan kurung tambah C dikali setengah C, C juga kan. Ya. Baru kita ganti. Sin dari sudutnya adalah S kuadrat plus 5 tambah C. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Nah, sekarang kita teruskan. Ya, bisa macam-macam. Kita masuk dulu ya, integral yang kerap kali kita jumpai. Ya. Kita balik nih. Gitu. Integral yang sering kita jumpai. Yang sering atau kerap kali yang sering dijumpai. Apa saja? Yang pertama adalah integral dari cos pangkat 2x dx. Yang kedua adalah integral sin pangkat 2x dx. Yang ketiga adalah integral dari kosekan x dx. Yang keempat adalah integral sekan x dx. Untuk yang cos kuadrat dan sin kuadrat ini berasal dari sudut kembar masing kan enggak? Halo? Apa sudut kembar masing kan enggak? Sudut kembar untuk cos itu adalah apa? Yang pertama adalah bahwa cos 2x adalah apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat enggak? Sudutnya setengah kali 2x, x dan x. Enak. Yang kedua itu berasal dari rumus pertama, dari rumus sin kuadrat x tambah cos kuadrat x adalah 1. Ya enggak? Dengan menggantikan sin kuadratnya adalah 1 kurang cos kuadrat, maka kita peroleh cos 2x adalah dalam cos 2 cos kuadrat x min 1. Rumus nomor 3 juga berasal dari rumus nomor 1. Di mana cos kuadratnya kita ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat enggak? Karena sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. Maka cos kuadrat adalah 1 kurang sin kuadrat enggak? Jadi 1 kurang sin kuadrat dikurang sin kuadrat. Berapa jadinya? Ya, hasilnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Jadi nomor 1 itu menggunakan cos kuadrat ini. Jadi 2 cos kuadrat min 1. Dan untuk yang nomor 2 ada sin kuadratnya berasal dari ini. Sudah nangkap ya? Nah, belum kasih contoh ya. Nah, kemudian kosekan ada rumusnya nanti ini ln
kita akan buktikan kosekan turunannya apa? Min koko. Min kosekan kali kotangen. Ingat nggak? Min koko. Kalau sini integral kosekan ada len ko kurang ko. Ko kurang ko. Jadi kosekan kurang kotangen. Agak mutlak tambah C. Kalau sekan, ini tetap ada sekan juga, tambah tangan X. Ya. Nah, itu belum dibutin 44 ya. Nomor 34 itu yang agak yang panjang nomor 3 ya. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah, atau sebelum pertama ini kita cari dulu. Kita cari dulu ya. Kalau kita mau cari apa? Rumus nomor 2 ya, nomor 2 ya. Rumus 2 apa nih? Rumus 2 adalah tadi cos 2x adalah cos 2 cos kuadrat min sudut setengah kali 2x min 1 ya enggak? Yang kita mencari ini kan cos kuadratnya berapa? Halo? Berapa? Min 1 pindah ke kiri jadi plus 1 enggak? Kosinus dari 2x adalah 2 cos kuadrat x. Berapa cos kuadrat x? Berapa cos kuadrat x? 1 ditambah kosinus 2x per 2. Betul enggak? Nah, ini yang kita substitusi. Ya, cos kuadratnya kita substitusi. Jadi dari yang nomor 1 tadi, apa tadi nomor 1 tadi adalah integral kosinus kuadrat x dx. Kita ganti. Cos kuadratnya yang kita ganti. Substitusinya berapa? Ini deh. Ya enggak? Kita ganti jadi apa? Kita ganti dengan 1 ditambah kosinus 2x per 2 kali dx. Itu enggak gitu? Halo? Kemudian seperdua ini boleh dikeluar enggak? Saya keluarkan, jadi setengah keluarnya. Tinggallah integral dari 1 ditambah kosinus dari 2x. Ini mau dikurung atau tidak? Dx. Enak. Dipecah menjadi 2 integral. Berarti ini setengah dikali. Ini artinya integral 1 dx, atau dx saja, ditambah integral kosinus 2x dx. Integral dari dx, x. Nah, integral 1 dx kan x. Ditambah, nah ini namanya beda. Cos U dx, harusnya cos U du kan. Ini enggak, jangan pakai misal sama panjang jalan deh. Jadi sini integral, kasih blank sini ya depannya. Kosinus U du, kan gitu. Ini kan cos U dx, harusnya cos U du. Ya enggak? Nah, du-nya ini berapa nih? Berapa turunan du-nya? Halo? Berapa turunan du nih? 2 kali 1 dx, itu enggak? 2 dx. 2x diturunkan 2 dx. Ya, 2 kali 1 kali dx. Padahal yang ada di sini apa? Yang ada di sini adalah dx. Berarti terjadi kelipatan berapa sini? Halo? Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Karena 1/2 kali 2 dx, 1 dx enggak? Cocok enggak mengatasnya? 1 dx. Halo? Jelas sampai sini? Sorry. Jadi sini harus ada cos 2x dx atau cos u dx harus jadi cos u du ya. Cos 2x dx sengaja. Akibat sengaja kita harus cari kesamaannya apa?
Turunan dari 2X adalah 2 kali 1 dx enggak? 2 kali 1, ingat DU selalu sekian dx. Jadi kalau 2X turunnya kan 2 kali 1 kali dx. Nah, sekarang yang ada sini apa? Dx saja. Jadi kelipatan 2 kan? Supaya 2J1 di depannya kali 1/2. Karena 1/2 kali 2 dx kan 1 dx. Ngerti nggak maksudnya? Ini kalau awalnya kan di dx. Kita buat du kan? Cos U D2 cos 2x D2x. D2x tunannya berapa? 2 kali 1 kali dx. 2 dx kan? Supaya 2 dx ini jadi 1 dx, 2 ini dikali berapa? Sepernya. Paham maksudnya? Seperti. Ini 2 dx kali 1/2. Kalau ini 5 dx, 1/5. Kalau ini setengah dx, 2/1. Supaya jadi 1 kan? Karena setengah kali 2 dx sama nggak 1 dx. Itu maksudnya. Ya. Jadi itu maksudnya dijadikan maka dikali 1/2. Ya. Nah, baru kita hitung berapa ini di kurung tutup. Ini setengah kali X, setengah X tambah setengah kali X sudah. Setengah kali setengah, 1/4. Integral cos U DU adalah, tadi baru kita buktikan. Integral cos U DU adalah sin U atau min sin U? Sin U. Ya. Sin U. Karena sin U turunannya cos U kali U aksen. U aksen itu DU. U aksen itu yang DU. Ini tambah C. Selesai. Oke. Sampai sini jelas? Ya. Inilah jawabannya. Ya. Nanti bedanya yang sin tambah jadi min. Nah. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Halo. Ya. Karena sin turunannya cos. Karena sin turunannya ini kan hasil integral jika didiferensial ya sama dengan soalnya. Ya, ya. Turunan terbalik. Turunan cos min sin. Ya. Ya. Yang sekarang yang berikutnya untuk yang nomor integrasi kuadrat diambil dari rumus nomor 3. Nomor 3 adalah apa? Nomor 3 tadi kita sudah kembar untuk cos adalah apa? Cos 2x adalah ya. Cos 2x adalah apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, sudut setengah kali. Setengah kali 2x, x. Kemudian yang sin kuadratnya kita kena min, ada min 2-nya, pindahkan ke kiri. Plus 2 sin pangkat 2x. Sama dengan 1 dikurang kosinus 2x. Berapakah sin kuadrat x? Halo? Berapakah sin kuadrat x? Sini nih. Sin kuadrat x adalah 1 kurang kosinus 2x dibagi 2 enggak? Beda sama yang atas tadi. 1 tambah cos per 2. Sini 1 kurang cos per 2. Maka jadi plus itu jadi min nanti. Ya. Nah, baru kita masukkan yang kita mau cari ini. Integral sin pangkat 2x dx. Sebenarnya ini bisa pakai rumus reduksi nanti. Pangkat 3, pangkat 4, pangkat 10. Itu bisa kita kerjakan dengan rumus reduksi namanya. Ya, di website ada, Anda bisa ambil. Sudah diketik dijadikan dalam bentuk PDF. Nah, integrasi sin kuadrat berarti diganti sin kuadratnya kita ganti jadi apa? Sin kuadratnya, halo? Sin kuadratnya sini hijau saya. Ini sin kuadratnya kita ganti di sini kan. Jadi apa? Jadilah 1 dikurang kosinus 2x per 2 dx, ya kan?
Nah, ini boleh dipecah menjadi dua. Jadi apa? Seperduanya yang dikeluarkan. Setengah integral dari 1 dikurang kosinus 2x dx. Ini dipecah menjadi dua integral. Seperti tadi, setengah kali ini integral 1 dx. Atau dx saja kan. Integral 1 dx min integral kosinus 2x dx. Nah, ini yang problemnya sama. Cos U dx. Harusnya cos U du. Ya enggak? Sehingga kita jadikan ini sama dengan berapa? Setengah kali integral dx. X min. Ini apa? Cos U dx jadi cos U du. Sengaja. Nah, turunan dari ini berapa? 2x. Ada x. 2 kali 1 dx. Enak. 2 kali 1 kan 2 kali dx. Nah, yang ada di sini apa? Ini mengapa nih? Udah habis UTS sakit. Ya. Tidak usah stres. Oke. Ya kan ini 2 kali. Ini tadi awalnya ini apa nih? Awalnya ini adalah dx. Ini adalah 2 dx. Supaya 2 ini jadi 1. Gimana? Supaya 2 jadi 1. Maka di depannya dikali berapa? 1/2 atau setengah. Ya. Karena setengah kali 2 dx 1 dx. Sehingga kita dapatlah setengah kali x setengah x. Ya. Ini setengah x min setengah kali x setengah kali setengah. Nah, ini ada min seperempat. Integral cos U du adalah sin U. U-nya adalah 2x tambah C. Anda lihat jawabannya yang tadi, bedanya apa? Ini kan? Coba lihat. Jadi 1/2 x tambah, ini setengah x kurang. Benar. Ini bahan ini untuk UAS, ujian akhir semester. Sampai terakhir. Lama UASnya mesin. Nah, isi dari ODI itu integral semua. Makanya kalau integralnya lemah, agak sulit menyelesaikan ODI-nya. Ya. Jadi ODI itu isinya integral, makanan pokoknya di sini. Ya. Buat semua apa? Ya kan mulai dari integral kan? Iya, bahannya dari integral. Dari integral sampai belakang. Untuk UAS. Jadi setengah. Kalau enggak, ujiannya UAS itu seluruhnya harusnya kan. Berat. Makanya UTS dulu setengah berjalan, setengah lagi berikutnya. Ya. Dibagi 2. Jadi sekitar 5 juga sama ya. Baik, kita teruskan. Tergantung bisa 5 bisa 4 tergantung. Oke, yang ketiga. Nah, sekarang kita mau buktikan mengapa tadi ya, mana deh? Ini. Yang nomor 3, integral kosekan x dx. Mengapa aslinya ln kosekan kurang kotangan? Ya, mengapa gitu? Nah, integral kosekan x dx. Anda tahu kosekan? Halo? Sinus kali kosekan adalah 1. Ya enggak? Berarti kosekan apa? Ini. Hah? Ya, kosekan adalah sepersin. Atau seolah kosekannya turun ke bawah jadi sinus. Kan gitu kan? Nah, sehingga soal yang tadi ini, kosekannya kita ubah menjadi
dx di atas, kosekan turun ke bawah menjadi sin x. Kan sepersin. Ingat tadi kan? Kosekan adalah sepersin. Jadi seolah-olah kosekannya turun ke bawah menjadi sin. Yang gitu kan? Oke. Nah, kemudian Anda tahu juga sudut kembar sin x sama dengan apa? Mungkin Anda ingat sin 2x adalah 2 sin cos. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2x, x. Ini kalau sin 2x. Kalau sin x berapa? Tetap 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Ya, setengah x, setengah x. Kalau sin 10x, tetap 2 sin cos. Sudut setengah kali, 5x, 5x. Paham nggak? Halo. Berani. Habis UTS LKO lagi. Ya, ini dasar ini dipakai. Jadi ini diubah menjadi apa? Tetap di dx dulu ya. Ini pecah menjadi 2 sin setengah x cos setengah x. 2 sin cos. Enak. Paham itu? Step by step ya. Kita lihat ya. Nah, ceritanya gini. Karena tadi hasilnya harus dalam. Perhatikan ya. Hasilnya nanti kan apa? Learn kosekan kurang apa? Kosekan kurang kotangen, kurang ko. Ini adalah sepersin x, enak. Kotangen adalah cos persin. Enak, cos x persin x. Berarti penyebutnya apa sini? Penyebutnya adalah sin x, enak. Nah, sekarang sampai sini dulu, paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya supaya dari sini penyebutnya di sini kita lihat sini penyebutnya ada sin nih, sin setengah x. Supaya sin setengah x menjadi tangen gimana? Ini sedikit ini memang agak aneh ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin ada pembuktian lainnya mungkin ya. Anda tahu mengapa kita menjadikan tangan? Alasannya apa nih? Mengapa kita menjadikan tangan? Anda lihat deh ya. Tangan setengah x apa? Adalah sin setengah x per cos setengah x. Nah, problemnya kan sin ini mau jadi tangan harus dikali apa? Di sini nih. Di soalnya tadi ini. Supaya sin ini jadi tangan, saya harus bagi cos. Nah. Dibagi cos kan? Dikali cos. Jadi ini menjadi sama dengan integral dx per 2 sin setengah x. Ini saya salin dulu ya. Kali cos setengah x. Supaya jadi tangan ini saya bagi dengan cos. Berarti ini harus kali cos lagi enggak sini? Sekarang saya kasih warna ya. Warna lain. Kalau ini biru, ini biru. Ini yang nggak ada tadi kan nggak ada tadi. Coba sama enggak dengan semula tadi? Semula sini kan 2 sin setengah x cos setengah x. Supaya sin ini menjadi tangan, maka saya bagi dengan cos setengah x. Kalau saya bagi cos supaya harganya tetap, supaya sin juga dikali setengah, dikali cos setengah x lagi enggak? Yang biru nih kalau saya coret yang biru itu hilang kembali enggak ke semula? Paham? Jalan-jalan enggak diperhatikan. Nah, itulah kalau model kuliah ini. You are study in engineering, you must know. Anda harus tahu tentang kalkulus.
Anda belajar nanti kalkulus 1, 2, 3 apa ya? Ikut PDI ya. Kalau PDI sama tuh. Kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3. Ini habis zaman ini saya ngajar di PDI kalkulus 3. Di teknik sipil 4 mereka. Kalkulus 1, kalkulus 2, matematik teknik 1, matematik teknik 2. Yang keempat ini mungkin Anda tidak belajar dalam, ada dapat dikit. Mungkin tidak dapat, bisa juga. Adalah partial differential equation. Lanjutan ordinary differential equation tadi. Ya, yang saya jelaskan ya. Oke, sehingga ini yang jadi tangan ya. Ini yang berubah jadi tangan. Ini buat sengaja ngapa? Alasannya Anda lihat nanti baru tahu. Saya teruskan ya. Integral dx per apa nih? 2 sin per cos apa? Tangan. Cos kali cos kuadrat. Nah, kalau cos kuadratnya ini kita naikkan ke atas, apa yang terjadi? Kalau ini naikkan ke atas, apa yang terjadi? Secant kuadrat. Kali lagi, ini ceritanya berhubung semua nih. Anda tahu hubungannya sin sudah ya. Sekarang cos. Cos X. Saya kan enggak jauh naik itu jelas ya. Merah nih. Coba merah. Cos X kali secant X adalah 1. Betul enggak? Maka secant X sama dengan apa? Secant X adalah seper cos kuadrat. Kan itu. Cos kuadrat sama cos. Ya enggak? Seper cos X. Betul kan? Kalau sin kali kosekan 1. Kosekan sepersin. Cos kali sekan 1. Maka sekan adalah sepercos. Tangan kali kotangan 1. Maka kotangan adalah sepertangan. Kan gitu. Atau terbalik ya. Nah, ini kita pakai ini. Jadi berarti si cos kuadrat naik ke atas jadi apa? Sekan kuadrat enggak? Nah, kita naik ke atas jadi sekan kuadrat. Ya. Sekan kuadrat setengah X. Naik ke atas kali dx. Per. Tinggal apa sini? 2 tangan setengah X. Sudut ini, coba lihat. Sudut ini setengah X. Pada sini dx. Beda kan? Disamakan. Caranya gimana? Ya sengaja aja. Ngapa pusing-pusing? Ya kan? Buatnya sengaja. Ini. Jadi sekan kuadrat setengah X. D setengah X. Per 2 kali tangan setengah X. Coba. Yang sengaja tadi ini turunannya berapa? Ini. Setengah kali turunan X 1 dx enggak? Kali setengah. Ya kan? Setengah X turunannya setengah kali 1 kali dx. Padahal di sini apa? Dx saja. Terjadi kelipatan min setengah. Supaya min setengah jadi 1, maka di depannya kali berapa? 2/1. Tadi kan ada sebut tadi kan? Kalau 5 dx kali 1/5. Kalau 1/3 dx dikali 3/1. Ya kan? Kebalikannya. Supaya menjadi 1 dx. Itu tujuannya. Karena 2/1 kali setengah dx kan 1 dx enggak? Ini tadi kan awalnya ini apa tadi? Dx kan? Karena ini adalah sekan kuadrat setengah X. Sekan kuadrat U DU. Sengaja ya. Jadi ini sekan kuadrat U DU. Nah, DU-nya itu berapa? Setengah kali udah X kan 1 dx. 5 kali 1 dx setengah dx. Padahal di sini apa? 1 dx. Supaya setengahnya jadi 1, di depannya kali berapa? Balikannya. Kemudian setengah kan 2/1.
Kalau 5 dx, 5. 1/7 dx, 1/1. Paham ya? Supaya nilai ini 2 kali setengah dx tetap 1 dx. Itu maksudnya. Supaya konsisten. Tidak berubah nilai. Nilainya tidak berubah. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, berarti duanya bisa dicoret nggak nih? Halo? Duanya bisa kita sederhanakan, ya nak? Tinggal apa? Tinggallah integral secant kuadrat. Nah, sekarang saya tanya. Turunan dari tangan U apa? Secant kuadrat U kali U aksen. U aksen itu adalah diferensial U, DU. U aksen sama DU, ya kan? Diferensial dari U. Nah, sekarang Anda lihat secant kuadrat U DU adalah diferensial dari tangan U. Itu enggak? Ini ngerti enggak nih? Halo? Ya. Diferensial dari tangan U adalah secant kuadrat U kali DU. Nah, secant kuadrat U kali DU sama enggak diferensial dari tangan U? Nah, ini balik ke sini. Kita balik. Nah, secant kuadrat setengah X, diferensial setengah X, atau secant kuadrat U DU adalah diferensial dari tangan U. Betul nggak? Tangan U, U-nya setengah X. Penyebutnya apa nih, Kak? Tangan setengah X. Anda tahu ini apa? Integral dz per z apa? Oh, integral dz per z. Ln H mutlak z. Jadi saya belajar integral dx per x ln H mutlak x. Ya. Integral dari biasa du per u adalah ln H mutlak u tambah c. Betul enggak? Jadi kalau integral dz per z ln H mutlak z tambah c kan? Tak tentunya. Nah, berarti sini ln H mutlak dari tangan setengah X tambah C. Tapi tangan setengah X itu identik dengan apa? Ini belum selesai, belum selesai. Ya. Maka step by step nih. Anak ada bisa ikuti? Yang belakang tuh. Kiri itu ngerti enggak? Semua yang kok jelas. Oke. Nah, sekarang kita tujuannya adalah ini Anda lihat sini. Tangan setengah X tadi ya, tangan setengah X adalah sin setengah X kali cos setengah X. Padahal kita mau jadikan bentuknya persin. Betul nggak? Karena sepersin adalah kosekan, cos persin adalah kotangan. Kan tujuannya ini ya. Halo? Tujuannya ini nih. Saya jadi ke sini kan. Enak. Supaya cos setengah X ini menjadi sin dikali berapa? Di sini ada rumus ini. Supaya kasih warna ya. Supaya warna lain apa nih? Merah. Supaya cos setengah X ini menjadi sin dikali berapa? Enggak ada. Supaya cos setengah X menjadi sin X, ini kan bentuknya harus jadi sin nih. Supaya cos setengah X ini menjadi sin X, harus dikali berapa? 2 sin setengah X kan? Maka di sini kita harus kali dengan 2 sin setengah X. 2 sin setengah X. Bisa nangkap enggak? 2 sin setengah X per 2 sin setengah X kan 1 nilainya. Iya kan? Nah, oke. Berarti ini menjadi tangan setengah X itu sama dengan apa? Sin setengah X kali 2 sin setengah X apa?
2 sin pangkat 2 setengah X enggak? Nah ini yang panjang nih. 2 sin setengah X cos setengah X. Gitu ya. Berarti penyebut bawah ini menjadi sin X enggak? Kan ini. Sin X adalah 2 sin setengah X cos setengah X. Ya. Sin X. Oke. Terus 2A. Sekarang pertanyaannya. Ini. 2 sin cos setengah X itu apa? Halo. Yang tadi. Mana tadi? Sudut kembar mana tadi? Ini ya. Cos. Sudut kembar cos. Saya tambah lagi sini. Anda belajar kan tadi, sorry. Cos 2X adalah, kalau dalam sin rumus nomor 3. Coba. Rumus nomor 3 adalah apa tadi? 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2X. Berapa? X. Halo? Ini jelas? Ada kan sudut kembar yang nomor 3 tadi kan? Rumus pertama apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Cos 2X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2X. X. Ya kan? Lagi. Nah, ulang lagi. Wah, lupa atau ulang. Sudut kembar untuk cos 2X adalah apa? Cos 2X adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. X. Cos 2X adalah dalam cos apa? 2 cos kuadrat min 1. Sudut setengah kali. X. Nomor 2. Rumus nomor 3. Turunan dari rumus pertama ya. 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2X. Jadi X. Ingat ini kalau 2X. Sekarang saya ganti sini. Cos X apa? Kalau 2X ganti X. Cos X adalah tetap rumusnya cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Berarti setengah X setengah X. Nah, ini juga duanya dalam cos. 2 cos kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali X. Setengah X enggak? Min 1. Ya enggak? Rumus nomor 3. Cos X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah X. Nah ini yang nomor 3 tadi ini. Ada tadi ini, ada rumus ini enggak? Saya tanya Anda tadi. Halo? Ini nih. Ada enggak nih? Yang kita mau cari ini. Ini di sini. Ada enggak? Ini dia nih. Nih. Yang kuning. Nih. Ada kan? Nah, itu 2 sin kuadrat berapa kita cari sini? Mana ini? Berarti mana ini? Nih. Berarti apa? Min 2 sin kuadrat pindah ke kiri menjadi plus 2 sin kuadrat setengah X adalah 1 kurang cos X enggak? Inilah yang kita masukkan. Kita ganti. Bahwa 2 sin kuadrat setengah X itu adalah 1 dikurang cos X. Kita ganti di sini. Mana tadi? Kita ganti dengan 1 dikurang cos X. Jelas? Nah, 1 bagi sin apa? 1 bagi sin sepersin X. Kurang cos X bagi sin X. Cos per sin. Sepersin apa? Kosekan X. Cos per sin apa? Kotangan X. Berarti apa? Berarti tangen setengah X identik dengan X. Kosekan X kurang kotangan X. Enak. Identik itu artinya bukan sama persis, tapi setelah dikali sesuatu, ya kan? Hah? Maka kita gantilah yang tadi, mana terakhir tadi mana? Bahwa yang ini. Nah, hasil terakhir ini, bahwa tangan setengahnya boleh kita ganti dengan apa? Halo? Dan kosekan X dikurang
kotangan X. Karena nilainya identik. Sudah jelas sampai sekarang? Panjang. Tapi untuk second mudah. Karena hanya menggunakan rumus ini yang sudah jadi ini. Oke, sampai sini jelas? Banyak. Hasilnya. Kan integral DU per U apa? Ln harga mutlak U tambah C kan. U-nya itu yang tanggung setengah X. Coba lihat ini. Ini saya kasih tanda. Saya pakai. Ini kan. Ini harga mutlak. Ln itu harus fungsi di bawah ln, di belakang ln itu fungsi di bawah ln, itu harus harga mutlak karena tidak boleh negatif. Pernah nggak log negatif? Log min 2 saya tanya Anda. Tidak pernah ada kan? Jadi harusnya positif. Maka supaya positif selalu dikasih tanda harga mutlak. Ya. Maksud Anda tuh yang blue segini kan, yaitu harga mutlak bacanya. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Kalau sudah, oke, Anda bisa tanya. Nah, sekarang kita cerita second nih. Second ini kita pakai kuadran kedua. Jadi cerita ilmu ini selalu berkaitan semua ya. Matematik itu berkaitan. Jadi kalau kita lihat, halo, kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Biasa Anda kenal alfa 180 derajat min alfa, 180 derajat tambah alfa, 306 derajat min alfa. Betul enggak? Nah, tetapi ada lagi bentuk lainnya. Halo? Bentuk lainnya ini adalah 90 derajat dikurang X, 90 derajat ditambah X. Kurang 1 dan 2. Ada kan? Makanya Anda ketemu ada bentuk apa? Yang Anda ketemu kosinus dari 90 derajat min X, koordinat pertama ya, adalah apa? Sin X. Kena? Ada kan? Halo? Sudah kan? Pernah belajar ini kan? Kosinus 90 derajat kurang X di koordinat pertama. Koordinat pertama adalah sin X. Kosinus, sin 90 derajat, sin dari 90 derajat dikurang X adalah cos X. Betul nggak? Ini yang saya pakai di ingat yang waktu buktikan alfa sama beta ada tipe 2. Ingat nggak? Di mana sin sin X misalkan alfa, aku sin X alfa, aku sin beta sama dengan aku sin ya. Satu aku sin, satu aku cos. Enak. Nah itu. Nah, tetapi masih ingat mengapa kok fungsinya berubah? Tahu nggak alasannya? Kok ini kolam pertama memang tanda plus semua. Kok cos jadi sin jadi cos? Tahu alasannya? Alasannya kalau kita punya sudut alfa plus k, k itu santai 1 kali 2 kali yang asli lah, kali 90 derajat atau tipe 2. Lihat k-nya. Kalau k-nya genap, maka fungsi trigononya tetap cos. Masih ingat nggak bentuk ini? Kosinus 180 derajat min alfa adalah cos alfa. Yang kedua, cos itu sin tan cos. Masih ingat nggak? Sin tan cos. Artinya
sin itu plusnya 12, cos itu 14, koran 14, tangen itu 13. Betul nggak? Halo? Sin itu, nah, jadi ini cos ternyata 14 yang positif, koran kedua negatif, ini min. Kalau Anda tulis sin 180 derajat min alfa adalah sin alfa plus. Karena sin di koran keduanya plus. Ini tanda plus ya. Ini sinnya plusnya di 12, cosnya 14, koran 14, tangan itu 13. Kalau K-nya ganjil. K-nya ganjil, maka fungsi tadi itu. Kalau ganjil, maka sin jadi cos, cos jadi sin. Itu yang pakai situ adalah apa tadi? Kalau ganjil, misalnya contohnya, sinus dari 270 itu 3 kali 90 enggak? Oh ya, 180 itu 180 2 kali 90 enggak? Itu genap enggak? 180 derajat adalah 2 kali 90 kan? 2 kan genap. Maka apa? Cos tetap cos. Ya, tapi kalau ganjil gimana? Halo? 3 kali 90, 270. Ya, 270 tambah, bisa tambah alfa ada apa ya? Ya, tambah alfa misalnya. Ini kurang berapa tuh? 3 kali 90 derajat, 270 derajat, tambah apa di kurang keempat? Kurang keempat, sin itu tandanya apa? Negatif, karena sin itu positif 12. Di 4-nya negatif, jadi negatif. Nah, ini sama dengan cos alfa. Katanya Anda. Halo? Kalau ganjil, ingat ganjil, K-nya ya. K-nya ganjil, itu sin dari cos, cos dari sin, tangan dari kotangan, sekan dari kosekan, kosekan dari sekan. Ya, ganjil. Nah, sekarang kurang kedua. Ya, atau ya, kurang kedua. Sampai kosekan 90 derajat ditambah X, hasilnya apa? Kosekan sama dengan sinus nggak? Tandanya kosekan sama sinus, tangen kotangen, kos sama sekan. Ya. Nah, 90 itu artinya 1 kali 90 enggak? Ini artinya 1 dikali 90 derajat enggak? Berarti ganjil kan? Maka kosekan berubah menjadi sekan. Sudutnya belakang, di belakang 1 kali 90, ini X nih. Berarti kosekan X. Ini udah lemas. Paham nggak? Tandanya apa? Kalau sekan. Coba 90 derajat tambah X ini kosekan. Lihat di depan ya. Kosekan sama sin sama. Kurang kedua tandanya plus. Ya. Plus plus. Enak. Ini plus plus. Berarti ini plus tandanya. Ini plus bukan dari sekan tapi dari kosekan. Mengapa kosekan jadi sekan? Karena 90 derajat itu kan 1 kali 90. 1 itu ganjil atau genap? Ganjil. Sekarang kotangan. Kotangan dari 90 derajat tambah X. Ini ada 1 kali 90. Ganjil. Kalau ganjil, kotangan jadi tangan enggak? Tandanya apa? Ya, kotangan. Kotangan di koran kedua apa? Ini cerita di koran kedua ya. Ini koran kedua. Min, ganjil kan? Tangan di koran kedua adalah positifnya kurang 1,3. Koran kedua 90 derajat tambah X kan di koran kedua. 90 derajat tambah X di koran kedua. Koran kedua untuk tangan
adalah negatif. Tangen atau kotangen. Paham nggak? Tapi sini dulu, ngerti nggak? Ini kuncinya di sini. Kalau ini Anda ngerti, maka sekannya mudah dijelaskan. Nah, kita mulai ya. Ya, kosekan atau sinus atau kosekan. Pasangannya tadi sin kali kosekan 1. Kos kali sekan 1. Oke. Ya, kos sama sekan, tangan sama kotangan. Sekarang tadi kita udah buktikan bahwa integral dari kosekan X dx adalah apa tadi? Ln harga mutlak O kurang kosekan X dikurang C. Ini rumus tunggal. Tinggal. Sekarang kalau menjemur apa nih? Integral dari kosekan U du adalah apa? Ln harga mutlak kosekan U kurang kotangen U tambah C. Sama enggak? Semua X ganti U. Paham? Tuh. Apa dijelaskan? Enggak perhatian. Apa ya? Aduh. Sekarang ini memang sudah era elektronik. Apa IT itu lagi ini ya. Maka anak SD ya sekarang main ini. Game. Seperti itu. Pintar ini gini-gini tuh. Cucu saya kelas 1 SD itu bisa gini. Bingung sendiri. Perubahan zaman. Ya. Nah, sekarang kalau saya pakai di kurang kedua tuh. Integral dari kosekan 90 derajat tambah X. Kurang kedua kan. Dikali D dari 90 derajat tambah X. Itu sama dengan apa? Ln harga mutlak kosekan dari 90 derajat tambah X dikurang kotangen dari 90 derajat ditambah X tambah C. Paham maksudnya? Semua U-nya diganti 90 derajat tambah X. Itu adalah letaknya di kuadran kedua. Tadi udah jelaskan sini ya. Kuadran kedua yang hijau nih. Dah? Nah, sekarang coba kosekan 90 derajat tambah X boleh diganti apa? Kosekan 90 derajat tambah X boleh diganti dengan sekan X. Kotangen di 90 derajat tambah X diganti dengan min tangan X. Ya. Sekarang kita ganti ya. Ini kita ganti dengan sekan X. Betul nggak? Kosekan 90 derajat tambah X adalah sekan X. Oke. Terus diferensial dari 90 nol nggak? Halo? Diferensial dari 90 konstan 0, sorry. X turunnya 1 enggak? Jadi 0 tambah 1 kali dx. Dx. Enak. Sama dengan ln. Nah. Kosekan 90 tambah X tadi apa? Sama dengan sekan X. Ganti sini. Sekan X. Min. Kotangan 90 derajat tambah X apa hasilnya? Min tangan X. Ada min ya. Min tangan X. Nah. Berarti integral sekan X dx adalah ln sekan X min kali min plus tangan X. Jadi datangnya ini lebih mudah dari yang tadi. Kosekan. Betul. Halo? Pembuktiannya lebih clear ya. Ingat, diambil kuadran kedua. 90 derajat tambah X. Sampai sini? Oke. Kalau sudah, tekan udah ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini nanti ada hubungan dengan integral dengan substitusi trigonometri.
Masih belum dapat di SMA. Benar nggak? Integral dx berakar misalnya x kuadrat min 9. Harusnya IPS dapat dulu. Kalau IPS yang dulu, SOS. Kalau zaman saya, ya itu kurikulum tuh yang bikin kacau tuh. Kalau menurut saya dulu tuh SOS, ilmu sosial ya, paspal, ilmu pasti, itu pasti dapat. Ya. Nah itu kurikulum yang bikin rusak nih. Ya. Siapa yang bikin rusak nih? Apa kurikulum Merdeka? Tidak tahu. Baik, jadi kenapa IPS dihilangkan? Saya bingung juga. Ekonomi belajar juga. Ya, ekonomi sampai turunan kedua tuh belajar semua. Baik, kalau sudah kita masuk yang bentuk ini, sebetulnya hubungan dengan yang bentuk dari integral dan substitusi trigonometri. Tetapi sebelum itu ya kita mungkin sedikit yang ternyata minggu lalu ini belum ya. Ada bentuk ini ya, integral sin pangkat 2x, ini mungkin tidak ada hubungan ya, kali kosinus x dx. Gimana nih? Halo? Bisa kerjain apa deh? Ini kan boleh tulis gini nggak? Sin x kurung kuadrat kali cos x dx. Nah, berarti yang U itu ini. U-nya ini kan. U-nya adalah misalkan U sama dengan sin x. Turunan U terhadap X, ini mungkin tidak ada hubungan apa ya. Turunan sin apa? Cos. Kali silang, maka DU adalah cos X dx. Tanya, apakah cos X dx ada? Ada. Ya, tinggal ganti sini. Berarti ini sama dengan apa? Integral U pangkat 2 kali DU. Nah, biasa kan? 1/2 tambah 1, ini N-nya. U pangkat 2 plus 1. Nah, tambah C. Nah, hasilnya 1/3 U pangkat 3. Nah, kita masukkan 1/3 kali A. U-nya apa tadi? U-nya adalah sama dengan sin X. Berarti sini sin X kurung pangkat 3 enggak? Pangkat 3 ini boleh masuk ke dalam kan? Berarti 1/3 sin pangkat 3 X tambah C. Inilah jawabannya. Jelas? Ya ini, enggak, ini sebenarnya sama tadi juga. Belum masuk yang hubungan tadi kosekan sekan itu adalah hubungan dengan integral dengan substitusi trigonometri. Maksudnya dari fungsi aljabar diubah menjadi fungsi trigono, selesaikan integralnya trigonometri, hasilnya trigono tadi dikembalikan lagi menjadi aljabar. Berputar ya. Aljabar jadi trigono. Integral trigono, hasil trigono kan. Trigono kembalikan ke aljabar lagi. Ya. Itu namanya integral dengan substitusi trigonometri. Satu lagi contoh ya. Ini tidak ada hubungan tadi ya. E pangkat sin X kali cos X dx. Coba. Apa yang kita misalkan sini? E pangkat U. U-nya. Misalkan U sama dengan sin X. Sama tadi kan. Maka turunan U terhadap X adalah turunan sin apa? Cos X. Kali silang, maka DU adalah cos X dx. Tanya, apakah cos X dx ada di soal? Merupakan sekian dx-nya? Ada kan? Ada. Kalau ada, nah udah langsung sini. Integral E pangkat U, cos X dx-nya ganti D,
DU. Ini rumus. Apa hasilnya? Tetap E pangkat U tambah C. Enak. Nah, U itu apa tadi? U itu adalah sin X. Ya, kita ganti. E berpangkat sin X tambah C. Pendek ya. Oke. Nah, minggu depan kita akan pelajari dengan integral dengan substitusi trigonometri. Ya. Integral dengan substitusi trigonometri. Goniometri sebenarnya. Ada 3 bentuk, yaitu akar A kuadrat kurang X kuadrat, akar A kuadrat tambah X kuadrat, akar X kuadrat min A kuadrat. 3 bentuk nih. Setiap bentuk ini ada 2 cara. Karena dia menggunakan segitiga siku-siku. Ya. Menggunakan segitiga siku-siku. Ya, ini kita bahas minggu depan. Ya. Sekarang kita save dulu. Ya, absen dulu ya. Absennya Aurelius Giovanni. Why? Forget. Oke. Benedictus Ryan. Forget juga. Ryan Chandra. Kenapa? Error. Oke. Diandra. Mengapa? Bukan hadirnya, tanya mengapa? Oke. Jonathan Teja. Habis ujian pocket semua. Rafael Kusuma. Satu lagi, Tegar sakit ya. Oke, yang lainnya sudah absen bagus. Ini ya nanti terpaksa mana ya? Susahnya gitu kadang-kadang harus susulan. Ya. Kalau minggu depan ya masuk ya mungkin bahasa saya nerangkannya ujian sendiri belakang. Ya. Mau tak mau. Oke, kita istirahat ya. Minggu depan kita lanjutkan ya. Ini sesuatu yang baru juga bagi Anda bentuknya ya. Konnichiwa, arigato. Arigato. Apa?
Apa? Mana? Maksudnya yang tadi. Ini jalannya kan? Sini kembar. Iya itu sudah kembar. Dua sin cos. Dua sin cos. Apa? Tunggu. Saya ini. Mana nih? Oh.